ini belum tentu bisa menang lawan Indonesia sekarang. Nah, dari apa yang dikatakan oleh tim Cahill itu kita bisa tahu nih, bukan berarti kita harus sombong ya. Dia ini kan udah memainkan 4 pertandingan sebagai pelatih timnas Australia. Hasilnya itu belum pernah kalah, 3 kali imbang sama kiper juga ya. Kiper juga pasti akan dicoret minimal 1. Minimal 1 karena ada 4 sekarang. Ada si mantan, menarik untuk ditunggu ini. Menarik, apakah Arhan akan tetap dipakai dengan kemampuan spesifiknya itu atau akan ditinggalkan? Hampir pasti jadi pemain ini inti itu oleh Romney. Ujung tombak berarti. Halo Bola Neters, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Bareng Bola bersama saya, host kalian yang imut, Serafin Nusfasi, dan teman saya, Asad Arifin. Ya, kembali lagi di Bareng Bola karena main bola itu barengan. Kalau sendirian siapa Mas Asad? Edisi kali ini yang sendirian adalah Egy Rahmayadi loh. Egy Maulana Fikri. Oh, Egy Maulana. Bukan Egy Rahmayadi. Itu Edy. Salah. Kenapa kok Egy yang sendirian? Ya, sebenarnya kita turut berempati ya pada apa situasi sulit yang diterima oleh Egy, karena kenapa nih? Menjelang pertandingan timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain, harusnya kan dia ikut terbang ke Sydney nih. Harusnya. Nah, tapi dia cedera di pertandingan terakhirnya pas Dewa United lawan Borneo FC, cedera dan Egy terpaksa harus ditinggal di Indonesia karena tidak akan dalam kondisi bugar untuk lawan Australia. Aduh, get well soon Egy, semoga cepat sembuh semoga nanti bahkan ada kemungkinan ya dia berarti bisa main. Belum ada informasi ya? Yang pasti ini sangat disayangkan karena performa Egy itu kan lagi bagus-bagusnya di liga ya. Nah, tadi Bola Neters udah disinggung sedikit nih sama Mas Asad. Kalian juga pasti tahu lah ya, kita untuk edisi Bareng Bola ini mau ngobrolin soal apa. Bener banget, di pekan ini Bola Neters FIFA International Match Day akan digelar untuk di Asia. Ada 2 ya sebenarnya agendanya. Ya, ada 2. Yang pertama adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan kualifikasi Piala Asia ya. 2027. Ya. Nah, timnas Indonesia ikut yang mana nih? Ya. Refresh dikit. Timnas Indonesia sekarang ada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006. Grup C lebih tepatnya. Grup C, yes. 3 grup ya. Kita sampaikan nggak posisi klasemennya? Boleh dong. Kita update dulu di sini kan, kita lihat biar nggak salah. Iya dong. Di grup C peringkat pertama Jepang 16 poin, jauh lah dibanding. Habis ini kayaknya lolos kan, dia cuma butuh imbang kalau tidak salah ya. Jepang cuma butuh 3 poin. 3 poin untuk aman dan lolos. Langsung lolos ke negara keempat yang lolos ke Piala Dunia dari Asia. Tuan rumah. Amerika, Kanada, Meksiko. Yang lain kan belum kualifikasi. Yang Eropa baru mulai. Oke. Nah, di bawah Jepang ada Australia 7 poin. Di bawahnya peringkat ketiga ada Indonesia, lalu ada Arab Saudi, Bahrain, Cina. Itu semua dapat 6 poin. Wah, ketat sekali berarti ya. Ketat sekali dan kita bisa bilang Jepang ini akan lolos ya. Sudah. Lolos ini kan 2. Yang lolos langsung. Juara grup sama runner up. Runner up ini akan diperebutkan oleh 5 negara lain. 5 negara. Karena selisihnya cuma 1 poin aja sama Australia 7, yang 4 sisanya kan 6 dan masih ada 4 pertandingan. Betul banget. Nah, kita belum bahas ini. Apa ini? Kualifikasi Piala Asia 2027. Wah, kan Indonesia nggak ikut. Nah, Indonesia nggak ikut, tapi tetangga kita ikut. Oh, tetangga kita ikut ya. Siapa aja yang ikut Mas? Semua negara ASEAN ikut Jadi, atau? Kan gini sistemnya itu kan waktu kualifikasi yang putaran kedua itu, kualifikasi Piala Dunia itu kan sekaligus kualifikasi Piala Asia 2027. Iya, betul. Yang negara yang lolos putaran ketiga itu langsung dipastikan lolos ke Piala Asia 2027. Itu Indonesia masuk situ. Iya, Indonesia masuk situ. Nah, yang nggak lolos ini masih ada peluang lagi nih untuk ke Piala Asia. Nah, ini yang kualifikasi yang dimulai bulan ini. Nah, itu siapa aja yang ikut? Malaysia ikut. Oh, Malaysia. Malaysia. Terus Thailand. Oh, Thailand. Lalu Vietnam juga. Oh, Vietnam jelas dong. Terus Myanmar, Singapura. Negara-negara ASEAN lain ikut di situ. Indonesia sudah lolos. Oh, sudah lolos. Mantap sekali memang. Nah, sekarang kita langsung pada inti dari intinya Asa, anjay. Ini kita mau bahas soal
Dua pertandingan yang akan dihadapi Ya. timnas Indonesia. Yang pertama akan menghadapi timnas Australia hari Kamis tanggal 21. 20. Kamis tanggal 20 Maret, disusul oleh nanti laga kandang melawan Bahrain Betul. di SUGBK. Di SUGBK. Nah, karena yang Bahrain masih agak lama, kita bahas yang udah jelas di depan mata, udah beberapa hari lagi lawan timnas Australia. Nah, Mas Asad tadi udah bilang, tadi udah di spoiler, Australia sekarang peringkat 2 nih. Peringkat 2 ya. Dengan 7 poin, cuma Indonesia di peringkat 3, cuma selisih 1 poin saja. Nah, gimana nih Mas Asad, kondisi calon lawan kita nih? Iya. Jelang laga melawan Indonesia. Kita bahas prediksi ini dimulai dengan quote-nya Tim Cahill. Wah, tahu. Ya, boleh. Ini boleh ini. Tim Cahill ini ngasih peringatan ke pemain-pemain Australia bahwa Indonesia ini sudah nggak bisa dipandang sebelah mata. Yes, betul. Dia bilang intinya ya, Nah, intinya adalah Indonesia, Arab Saudi itu levelnya sudah sama dengan Australia. Nah, Australia nggak bisa memandang sebelah mata dan ini belum tentu bisa menang lawan Indonesia sekarang. Nah, dari apa yang dikatakan oleh tim Cahill itu kita bisa tahu nih, bukan berarti kita harus sombong ya, tapi untuk mengukur di mana level timnas Indonesia dengan materi pemain yang sekarang, dengan tim pelatih yang sekarang itu betul. sudah berada di level itu. Bukan hanya publik kita ya menilai. Sudah diakui ya. Diakui oleh sama lawan. Tim Cahill, oleh legendanya Australia bahwa Indonesia ini berpeluang untuk merepotkan Australia. Oke, nah ini kan nanti melawan di Australia, di kandangnya Australia di Sydney. Betul. Nah, kita lihat ada kan kalau tidak salah habis ditahan imbang Indonesia di bulan September ya. Bulan September ya. Kan Australia ganti pelatih. Sekarang mereka ganti Tony Popovich. Nah, itu gimana Mas Asad? Mungkin bisa kasih gambaran Australia sama Tony Popovich ini gimana sih? Tony Popovich ini latar belakangnya mirip sama Patrick Kluivert ya. Oke. Mereka ini sama-sama mantan pemain, punya rekam jejak yang bagus di tim nasional masing-masing. Betul, legenda. Dia memainkan banyak caps-nya di Australia. Posisinya back tengah. Iya, betul. Pernah bermain di Premier League di Crystal Palace. Betul. Dan pernah berhadapan dengan Patrick Kluivert sebagai pemain. Waktu itu Kluivert main di Newcastle. Cuma yang menang Kluivert. Iya, cuma semusim doang pada saat itu. Yang menang Kluivert dan semoga nanti Kluivert menang lagi. Amin ya Allah. Oke. Terus si Popovic ini karir sebagai pelatih juga nggak bisa dibilang istimewa banget ya. Sebelum di timnas Australia ini dia ngelatih di klub A-League Melbourne Victory. Nggak ada gelar juara yang dipersembahkan gitu loh. Tapi dia maksudnya tim-tim pesaing juara atau papan atas? Ya, tim-timnya memang tim yang secara konsisten ini bersaing di papan atas, tapi nggak juara gitu. Yang menarik adalah dia ini kan udah memainkan 4 pertandingan sebagai pelatih timnas Australia. Hasilnya itu belum pernah kalah, 3 kali imbang sama sekali menang. Menang itu laga pertamanya ya? Lawan Cina. Setelah itu imbang lawan Jepang, lawan Bahrain dan Arab Saudi. Nah, imbang lawan Jepang itu kan berarti hasil yang bisa dibilang spesial. Spesial dong. Kalau melihat Jepang sekarang. Karena kalau tidak salah sampai sejauh ini kayaknya baru Australia yang bisa istilahnya membuat Jepang kehilangan poin. Iya. Jadi ini bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Sebelah mata jelas. Walaupun reputasinya sebagai pelatih ini bisa dibilang tidak sebagus nama-nama lain yang tersedia, tapi dia cukup menjanjikan dan 4 pertandingan itu jadi bukti. Walaupun harusnya lawan Cina kan mereka bisa menang, tapi imbang dan Cina menang. Lawan Bahrain. Ya, harusnya bisa menang tapi imbang. Kemudian imbang lawan Jepang ini prestasi yang bagus. Nah, ini kan pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua yang pertama kan di SUGBK imbang 0-0. Nah, kalau Mas Asad melihat dari Australia zaman dahulu, bukan zaman dahulu ya, zaman era itu dengan Tony Popovich ini ada perbedaan nggak sih? Mungkin secara gaya bermain atau gimana? Tony Popovich lebih pragmatis atau gimana? Kalau Tony Popovich dari pertandingan sebelumnya dia memang banyak main pakai direct ya. Main direct malah ya? Karena dia waktu yang kebetulan nggak main ya lawan Indonesia, dia tuh punya penyerang yang memang kuat secara fisik. Michel Duque gitu. Michel Duque. Itu yang main di Jepang. Apa sih lupa saya nama klubnya, pokoknya main di Liga Jepang. Nah, itu kuat di duel-duel fisik. Selain itu mereka punya
pemain winger Craig Goodwin yang bermain di Arab Saudi di Al Wahda itu. Kaki kirinya kan kuat banget tuh. Nah, dia itu pandai banget untuk melempar umpan-umpan jauh itu bagus banget. Nah, skema-skema itu yang sering jadi andalannya Australia dan cukup bekerja walaupun hasilnya memang belum optimal karena Australia ini dihadapkan pada masalah banyaknya pemain yang cedera termasuk untuk nanti lawan Indonesia. Nah, ini nih. Kalau nggak salah ada 11 pemain yang cedera dan suspensi. Akumulasi dan yang tidak dipanggil dibanding skuad edisi sebelumnya. Edisi yang Oktober terakhir Oktober, ya, betul. ada 11 pemain. Jadi secara dari 11 pemain itu ada gak sih pemain-pemain yang istilahnya pemain kunci yang nanti nggak main lawan Indonesia? Betul, ada back tengah yang Leicester City kalau nggak salah ya, Harry Sutar itu. Oh, Harry Sutar. Tinggi gede itu yang waktu kalau kita ingat di Piala Asia 2023 itu pemain yang benar-benar nggak bisa dilewati. Nggak bisa dilewati. Betul. Indonesia kan. Itu mungkin akan sangat berdampak pada permainan Australia, terutama komposisi lini depan Indonesia kan akan jauh berbeda. Udah beda. Lalu satu lagi netizen Indonesia ini menyebutnya wonderkid. Nestroy Irakunda yang dari Bayern Munchen yang dipinjamkan ke tim Swiss itu juga nggak dipanggil untuk pertandingan kali ini. Cedera atau gimana? Memang nggak dipanggil. Ya. Jadi ya ada 11 pemain itu termasuk backnya Parma juga. Yang waktu main di Indonesia dapat dikerubungi fans minta tanda tangan itu dia mengalami cedera dan dipastikan tidak akan bermain. Oke. Nah, itu tadi kan kita udah mengulik ya. Ya. Tuan rumah. Nah, sekarang kita bicara soal tim tamu. Tim tamu timnas Indonesia. Jadi Bola Neters skuad timnas Indonesia udah berangkat ke Australia akhir pekan kemarin ya. Akhir pekan kemarin udah terbang ke Sydney. Nah, karena pertandingannya hari Kamis ini yang agak jadi pertanyaan. Ini kemarin Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir bilang bahwa para pemain abroad kita yang notabene sekarang ini jadi mayoritas ya di dalam di dalam tim ini baru datang itu sekitar tanggal 17 atau tanggal 18. Betul. Jadi secara persiapan Indonesia cuma punya waktu 2 hari, sekitar 2 hari untuk mempersiapkan 2 hari efektif. Ya, 2 hari yang efektif untuk mempersiapkan lawan Australia dan kita tahu ini pelatih baru juga. Ini Mas Asad melihatnya gimana nih? 2 hari, hanya 2 hari. Secara di atas kertas ini cukup gak nih 2 hari? Dari 29 pemain timnas Indonesia, 21 pemain itu bermain di luar negeri. Termasuk Martin Paes yang di Amerika. Betul. Sementara Australia dari 26 pemain yang dipanggil, yang bermain di luar negeri itu ada 16. Setengah lebih ya. Sama kurang lebih hampir sama kayak Indonesia. Yang jadi masalah adalah jarak tempuhnya. Betul. Kalau kita kasih gambaran aja ya, ada rombongan pemain yang dari London. Itu pemain-pemain yang main di Inggris sama Belgia. Satu Belanda, Ivar Jenner, lalu Marcelino, Nathan, betul. Sama Ole. Ole Romani. Ini berangkat bareng dari London. Mereka berangkatnya itu Minggu pagi karena Sabtu malamnya mereka masih main. Ole masih main. Oxford lawan Watford. Si Oxford menang 1-0. Si Ole jadi pemain pengganti dan turut membantu kemenangannya. Nah, itu menempuh jarak hampir 16.000 km. Jadi mereka langsung ke Sydney. Itu bisa jadi gambaran bahwa perjalanannya ini memang jauh dan bagi pemain yang tidak terbiasa itu mungkin akan melelahkan. Apalagi perlu adaptasi cuaca. Betul. Di Sydney kan kabarnya kan cuacanya agak panas ya. Mungkin bagi pemain kayak Budi Caraka atau Ramadan Sananta itu udah biasa. Tapi bagi pemain karena di Inggris masih dingin masih musim dingin. Pemain Indonesia yang main di Inggris atau di lainnya itu mungkin butuh adaptasi. Nah, kan kemarin kan dari keterangannya Pak Erick Thohir juga kan kemarin tadi kan udah disinggung Egy udah fix absen. Masih ada 29 pemain.
Betul. Nah, sementara nanti kan pemain yang bisa didaftarkan itu untuk pertandingan cuma 23. 23. Berarti kan ada beberapa pemain yang harus dicoret. Betul. Nah, kalau dilihat dengan komposisi yang sekarang, apalagi kan mungkin Bola Netral juga udah tahu bahwa 3 pemain naturalisasi baru sudah bisa ikut. Nah, ini kira-kira siapa aja nih Mas Asad yang kemungkinan akan dicoret di edisi kali ini? Ini bukan berarti kita memandang sebelah mata kemampuan mereka. Iya. Cuman mungkin karena kebutuhan tim, beberapa pemain ini akan dicoret kayak ya Hoki Caraka mungkin. Karena persaingan di lini depan kan banyak cukup ketat ya. Apalagi Ole bisa bermain ya. Ada Ole juga bisa bermain. Terus kiper juga ya. Kiper juga pasti akan dicoret minimal 1. Minimal 1 karena ada 4 sekarang. Ada si Martin Paes, Emil, si Nadeo sama Hernando. Kalau melihat kecenderungan beberapa laga timnas ke belakang, Nadeo ini mungkin akan dicoret. Kalah saing sama Hernando ya. Betul. Ya. Lalu ada satu lagi mungkin Muhammad Ferrari ya. Oh di back ya? Iya, karena dia pemainnya bagus banget sebenarnya di Persija. Cuman saingannya ini lebih bagus. Lebih bagus dan mainnya juga di abroad juga kan. Jadi akan agak susah bagi Ferrari untuk bersaing dengan Kevin Dix, lalu Mesilgers, Jai Itzes. Apalagi Verdong ini kan bisa bermain sebagai back tengah ya. Itu menambah banyak opsi di pos itu dan Ferrari mungkin akan tergusur. Tersisi. Lalu kita juga perlu lihat komposisi pemain di back kiri ada ini banyak banget kan. Sangat banyak dan kalau melihat performa terkini ada kemungkinan ada 2 pemain yang dicoret. Yang pertama adalah Sen Patinama, yang kedua adalah Arhan. Pratama Arhan. Tapi Arhan kan di Liga Thailand lagi bagus sama Bangkok United. Iya, betul. Performa Arhan ini kan memang lagi naik. Betul. Bangkok. Cuman pesaingnya adalah lagi-lagi Verdong. Dan ada Dean James yang baru dapat status WNI. Iya. Nah, kalau di era pelatih sebelumnya, di era Sintayong, Arhan ini kan terpakai karena dia punya kemampuan spesifik lemparan ke dalam dan itu berpengaruh pada taktiknya Sintayong. Menarik untuk ditunggu ini. Apakah Arhan akan tetap dipakai dengan kemampuan spesifiknya itu atau akan ditinggalkan oleh Clifford? Nah, tadi kita udah bicara soal kemungkinan ya siapa aja yang bakal dicoret dalam tanda petik. Tadi ada satu kata tadi yang Mas Asad sebutkan dan cukup menarik buat aku adalah taktiknya. Ini pertanyaan $1 juta, banyak 1 juta umat Indonesia ini banyak yang bertanya-tanya. Taktik seperti apa sih yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert? Kalau misalnya kita recall sedikit agak ke belakang ketika pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih, Kluivert ini kan digadang-gadang akan memainkan istilahnya total football, permainan yang menyerang, yang sangat yang sangat atraktif. Tapi tidak lama setelah itu, kalau nggak salah si Denny Lanzet atau si Alex Pastor yang bilang bahwa timnas Indonesia ini belum siap untuk bermain dengan skema seperti itu. Nah, ada update nggak sih untuk menjelang lawan timnas ini mau main seperti apa sih? Yang perlu dipahami adalah nggak semua pelatih Belanda menganut mazhab total football. Iya, betul. Arne Slot waktu lawan PSG. Iya. Lawan Newcastle tadi malam. Newcastle juga. Artinya apa? Artinya total football itu adalah sesuatu yang diamini dan diyakini mayoritas pemain Belanda, tapi di atas lapangan itu setiap pelatih pasti punya pertimbangan taktik tersendiri untuk menghadapi lawannya. Disesuaikan dengan komposisi pemain dan kondisi lawan. Betul. Nah, kalau melihat komposisi pemain ini kan nggak banyak yang berubah dibanding era pelatih sebelumnya ya. Ya, ketambahan pemain naturalisasi aja ya. Dan kalau melihat komposisi back tengah timnas Indonesia yang dipanggil ini cukup banyak. Kalau saya menduga sih nggak akan berbeda jauh dengan sebelumnya ya, dari sisi formasi ya, maksudnya berarti main 3 back ya berarti ya. Kemungkinan besar akan tetap main 3 back. Apalagi si salah satu asistennya Kluivert, Alex Pastur ini riwayat kepelatihannya ini dia bermain dengan 3 back. Oh, suka main 3 back juga ya. Cuman yang membedakan mungkin adalah taktik-taktik yang secara spesifik kayak misal kita main 3 back, tapi apakah akan menunggu di belakang atau counter atau apakah berani mengambil inisiatif menyerang atau mau menyerang lewat sayap atau gimana? Main build up atau main bola-bola panjang. Detail-detail seperti itu yang mungkin akan berbeda dan
kalau misalnya tim kepelatihan baru ini mau mengambil gaya bermain yang benar-benar berbeda dengan era Sintayong, ini akan sangat riskan. Riskan karena tadi waktunya kan cuma 2 hari tadi ya. Berlatih bersama itu kan mungkin sekali latihan di lapangan ya maksudnya. Sekali latihan penyesuaian, conditioning, pemain datang, conditioning satu, dan sekali lagi latihan official training. Official training, betul. Sambil mencoba uji coba lapangan. Uji coba lapangan, betul. Jadi memang nggak banyak waktu untuk latihan bersama, dan ya ini akan sangat beresiko kalau tim pelatih mau melakukan perubahan taktik yang radikal ya. Benar-benar radikal. Beda. Gitu. Oke. Terus mungkin ini sebenarnya udah kita bahas di episode berikutnya, yang episode kemana sih? Mungkin terakhir aja lah buat nge-refresh dengan komposisi yang sekarang, Mas Asad. Kira-kira siapa aja sih lawan Australia yang main? Kira-kira aja. Mungkin yang agak menariknya, mungkin yang lagi hangat dibahas oleh netizen ini ada beberapa posisi nih. Yang pertama jelas kiper. Kiper ya. Menurut Mas Asad, Marten Paes apa Emil nih yang main nanti? Kayaknya masih tetap Marten Paes. Marten Paes ya. Karena dia udah cukup teruji ya di pertandingan. Udah cukup teruji, performanya juga oke ya. Iya. Karena Emil juga kan baru datang juga. Emil baru datang. Belum, istilahnya masih belum kenalan sama. Belum kenalan. Kalau misalnya sama back yang ada di depannya itu mungkin chemistry-nya masih belum ada. Apalagi lawannya Australia tadi. Betul. Yang punya striker kuat, agak ini. Terus yang jadi kalau gelandang kayaknya udah jelas ya kayaknya. Untuk back Tom udah pasti. Tom sama Ivar lah. Iya. Ivar. Nah, mungkin ini Mas Asad, lini serang nih yang mungkin kan ada si Eliano dipanggil, terus ada Marceng juga, meskipun Marceng juga Marcelino. Maksudnya Marcelino itu juga kan mainnya juga masih di kelompok umur ya. Iya. Belum main di tim utama secara reguler. Terus juga kan si Rafael Strike. Ini kalau komposisi lini serang gimana Mas Asad, kalau Mas Asad lihat? Ya, hampir pasti jadi pemain ini inti itu oleh Romney. Ujung tombak berarti. Ya, hampir pasti ya, karena dilihat dari segi performa ini dia yang paling meyakinkan. Kecuali ada pertimbangan lain kayak misalnya faktor adaptasi atau apa yang mungkin membuat Kluivert memutuskan untuk memilih yang lainnya. Yang pasti Ole, lalu sayang sekali Egy nggak ada. Iya, Egy. Padahal kalau Egy ada harusnya Egy bisa main. Karena Ragnar lagi suspensi. Jadi Ole mungkin sama Rafael Strike karena menit bermainnya reguler, lalu ada satu lagi ya Marcelino. Bisa kan dia punya pergerakan yang cukup cair untuk di belakang penyerang. Opsi lainnya ya Eliano. Tapi Eliano dia lebih nyayap ya. Iya. Eliano lebih nyayap. Emang lebih ke sayap, cuman dia punya naluri menyerang yang cukup bagus. Oke. Masuk sih ya untuk melawan Australia. Karena dia punya kecepatan, dia punya pergerakan yang sulit lah ditebak, karena ini kan dia bisa main di kiri, di kanan, di tengah, dari back juga bisa. Itu kan hampir mirip kayak Ragnar ya, mainnya kan sulit ditebak. Kadang bergeraknya dari kanan, kiri, tengah. Nah, terakhir nih Mas, benar-benar terakhir nih, prediksi skor. Ya, ini kalau menurut Mas Asad dengan segala pertimbangan tadi, dengan kondisi Indonesia seperti ini, Australia seperti ini, dapat poin nggak nanti di kandang Australia? Kalau dapat poin apa enggak, kita merujuk ke targetnya Kluivert di awal. Waktu pengenalan kan dia bilang mau dapat 4 poin, minimal 4 poin. Gitu. Berarti ini 1 di Australia, 3 di Bahrain. Saya ngikutin itu aja. Ngikutin itu aja. Ngikutin targetnya Kluivert aja. Timnas Indonesia minimal akan dapat 1 poin. Skornya mungkin imbang 2-2. 2-2 ya? Terbuka berarti ya? Berarti kan kalau di leg, bukan leg ya, pertemuan pertama kan agak buntu. Berarti kalau ini kayaknya karena dua pelatih juga punya pendekatan yang berbeda. Jadi mungkin akan lebih menghibur. Akan banyak coba-coba juga mungkin pelatih ini. Maksudnya coba-coba itu adalah karena Kluivert kan baru kali ini kan, mungkin dia akan mencoba pemain ini taruh sini, atau pakai taktik ini. Itu akan menarik dan menarik ditunggu. 2-2. Nah,
Itu tadi Bola Neters, ulasan dari kami di Bareng Bola untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Australia melawan Timnas Indonesia. Saksikan pertandingan ini, dukung perjuangan skuad Garuda nanti hari Kamis ya. Hari Kamis malam ya. Kamis Kamis sore, dan kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, semua update terbaru, semua informasi terbaru seputar Timnas Indonesia lawan Timnas Australia hanya di Bolanet. Saya Serafin Unus Pasi dan rekan saya Asad Arifin. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode Bareng Bola berikutnya. Dadah.